Karena orang ini fanatik dan hari itu juga dia bertobat. Diserahin jimat-jimatnya, bakar, dan hari itulah dia pertama kali di gereja seumur hidupnya. Salam saudara, terima kasih ya sudah mengikuti channel Abdi Allah dengan setia. Jika saudara ingin ikut Zoom bersama Evangelis Dr. Tony, dapat mengikuti admin kami. Kontak dan keterangan ada di deskripsi video. Selamat menyaksikan. Nah, ini tentang suara Tuhan. Iya, Bahwa kita harus namanya itu taat dengan perintah Tuhan. iya, Nah, ini ada kisah tentang pertobatan. iya. Waktu itu saya diundang sama gereja di Cirebon, orang tuanya pendeta Yuda Mayol, Iya. untuk berkhotbah. Gereja sudah menyiapkan penginapan dan pengaturan semuanya. Iya. Nah, di situ ada seorang ibu Kristen. Dia punya suami fanatik, bukan Kristen. Fanatik, bukan Kristen. Iya. Dan orang Jawa Timur. Wow. Dan bahasanya model Madura. Oh iya. Model Madura. Fanatik, bukan Kristen. Itu orangnya keras sekali. Dan bapak ini suka namanya merpati. Merpati balap. Dan orang kalau di kalangan merpati balap, pasti kenal orang ini. Iya. Nah, dia terkenal dengan ringnya namanya CHO. Dan merpatinya namanya Kayana. Dan terkenal namanya Chongho. Ringnya itu. Dan dia orang yang keras sekali. Iya. Suatu kali dia berkata sama istrinya, dia tahu sejarah hidup saya, bagaimana saya bertobat. Kalau Daud Tony bisa nginep di rumah, bisa ketemu saya, bukan nginep. Kalau Daud Tony bisa ketemu Iya. saya akan ke gereja. Oh iya. Saya tidak tahu kalau Bapak ini ngomong gitu. Kan saya ada di Jakarta. Iya, iya, iya. Apa yang terjadi, Michael? Iya. Waktu itu saya sama istri saya baru menikah. Iya. Tiba-tiba Tuhan bicara pada saya. Suaranya jelas sekali. Daud, engkau harus menginap di rumah orang ini. Nanti waktu kamu khotbah, sebut nama ini. Iya. Sama pendetanya, dan engkau harus nginap di rumah orang ini. Iya. Saya naik kereta api dari Jakarta Cirebon. Iya. Sampai Cirebon, pendetanya jemput saya. Itu orang tuanya pendeta Yuda Mayol. Saya ngomong sama hamba Tuhan di situ. Pak Daud nginep di hotel ini. Tidak. Tolong carikan nama orang ini, bahwa saya harus menginap di rumah orang ini. Sesuai suara Tuhan itu. Kaget. Karena orang ini fanatik. Iya, Pak. Dan dia punya istri kan Kristen. Iya. Tapi istrinya ini berdoa sudah bertahun-tahun supaya bapak ini bertobat. Wow. Wow. Waktu itu saya datang, saya nginep di rumahnya. Bapak ini kaget. Dan hari itu juga dia bertobat. Wih. Jadi pertobatan itu bukan berdebat, tapi kuasa roh, Iya, amin. kekuatan Tuhan. Amin. Saya tidak buka Alkitab untuk berdebat sama dia. Iya. Tidak. Iya. Saya hanya datang nginap rumahnya. Gitu Langsung. aja bisa bertobat. Diserahin jimat-jimatnya, bakar, dan hari itulah dia pertama kali di gereja seumur hidupnya. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Haleluya ya. Dan dia Dahsyat. percaya Yesus. Wow. Di situ saya melihat bahwa Wow. pertobatan itu adalah anugerah. Wow. Wow. Nah, jadi bapak ini kalau di merpati balap terkenal di Cirebon. Gitu ya, Pak. Ringnya CHO, saya Iya. masih ingat itu. Iya. Nah,
Di situ saya lihat bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Amin. Amin. Nah, Pak Daud pernah enggak dalam pelayanan ada masalah? Hidup kita pasti ada masalah. Pak Daud ada masalah dalam pelayanan, pernah? Pernah. Oh, ya? Tapi bagaimana mengatasi masalah? Iya, iya. Ya. Nah, perlu Michael tahu bahwa saya bersyukur sama Tuhan, saya punya istri yang baik. Puji Tuhan. Jadi, saya begitu menikah, 1 bulan kemudian langsung saya ada tugas. 2 minggu, sebulan langsung jalan. Dan saya jarang ketemu istri. Iya. Waktu itu saya mendampingi Jenderal Pramono Edi Wibowo. Jadi saya mendampingi beliau itu dari kolonel, waktu itu dia masih ajudan Megawati. Setelah itu Wandanjen Kopassus, Kasdam Jawa Tengah, Danjen Kopassus. Ya. Setelah itu Pangdam Siliwangi, Ya. setelah itu Pangkostrat, Ya. Kasat. Jadi saya 10 tahun itu sama beliau. Dan saya tidak menyangka saya masih hidup. Ya. Karena tugas yang diberikan tuh sangat berbahaya. Katanya teman-temannya ada yang meninggal ya Pak? Ada. Ya. Sudah ada. Saya punya kawan namanya Kolonel Ricky Samuel. Ya. Itu meninggal kecelakaan helikopter ya. Itu teman dulu. Ya. Terusan kawan saya juga Kolonel Ardub Rahib Sregar, itu satu tim sama saya dulu. Ya. Meninggal juga. Jadi saya bisa hidup sampai sekarang adalah anugerah. Amin. Amin. Makanya saya pergunakan hidup saya sebaik-baiknya. Amin. 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 Kenapa saya tidak sembarangan melayani rumah ke rumah? Karena saya punya pengalaman. Di mana pengalaman pahit itu menjadi pelajaran hidup saya menjadi manis. Ya. Suatu kali saya pelayanan di Jawa Timur. Ada seorang pemuda itu kesurupan. Sampai agak kurang inilah. Saya layani dia, setannya keluar, dia bertobat. Terusan keluarga ini berkata, dia punya paman yang ahli tenaga dalam, bisa mengalirkan listrik. Jadi dia bisa mengeluarkan listrik, bahkan bisa mengeluarkan api. Wow. Dan saya diminta datang ke sana untuk doakan supaya dia bertobat. Ya. Kan gitu. Ya. Saya tidak curiga apapun. Saya diminta ada hamba Tuhan juga. Kalau kita ada hamba Tuhan kan kita lebih percaya ya. Iya. Saya datang ke sana, saya lihat, oh ini ada tenaga dalam, ada kuasa gelapnya. Saya beritahu sama bapak ini, bapak bertobat, Ya. percaya Yesus, lepaskan ilmu kamu. Nah, waktu itu dia kan biasa demo apa-apa gitu ya, tak pegang gini, saya tidak terasa apa-apa. Ya. Dia mau apapun saya tidak terasa. Ya. Bapak bertobat. Dia keluarkan listriknya apapun tidak terasa. Iya. Karena saya kan ada kuasa Yesus. Ya. Saya ngomong Bapak bertobat. Nah, kita semua harus belajar dari kesalahan. Iya Pak. Jangan mengulangi kesalahan, namanya goblok. Nah, waktu itu saking senangnya Bapak ini saya doakan, saya kesaksian bagaimana dia bertobat. Iya. Enggak taunya dia tidak terima. Oh, yang bertobat ini nggak terima? Ya bertobatnya masih, Oh. saya kira kan bertobat. Iya, iya, iya. Enggak taunya dia Oke. enggak. Oke. Nah, yang akunya hamba Tuhan ini ngomong, Pak Daud diminta untuk mendoakan Bapak ini lagi. Oke. Ya, kita kan tidak curiga, Iya. keponakannya dan keluarganya minta saya doa lagi.
Saya datang ke rumahnya bapak ini lagi. Di situ saya dikepung 40 orang. 40 orang? 40 orang. Siapa 40 orang itu? Ya 40 orang, anak buahnya. 40 orang ya preman dan lainnya lah. 40 orang. Dan bapak ini ngaku, dia adalah temannya SBY. Nah, saya diam aja, karena kita dulu kan diajar, untuk ranah sipil kita kan tidak boleh ini. Ya. Pokoknya kita harus ikuti hukum sipil gitu loh. Iya Pak. Iya. Nah, karena kita kan kalau tugas untuk negara, Iya. tugas dari Pramona Edi, Iya. nah itu kalau tugas saya akan selesaikan dengan baik. Iya. Sampai tuntas, tetapi ingat saya kan sipil. Iya. Nanti Pak Edi Wibowo dengan anggotanya, dia nanti yang akan dampingi termasuk kerjasama sama Densus, setelah itu dengan Polri kan gitu. Iya. Waktu itu tim saya dulu ada juga polisi namanya Alex Bambang Riyatmojo, Iya. Kapolda Jawa Tengah. Iya. Waktu itu ya, Iya. dia ngaku dia temannya presiden, gini-gini. Saya diem aja, padahal saya di bawah komandonya tim Elang 55. Saya diem aja. Nah, yang ngakunya hamba Tuhan ini, tunjukkan kertas, urusan ini selesai asal kamu tanda tangan. Isinya apa Pak? Sorry. Kertas kosong aja. Hah? Saya daripada ribut, Iya. waktu itu kan saya kurang pengalaman ya. Iya Pak. Ya udahlah, saya tanda tangan, udah. Terusan setelah tanda tangan, keluarga yang bapak ini dan keluarga puas. Iya. Hamba Tuhan ini bujuk saya tanda tangan. Iya. Dibujuk loh. Iya. Ya udah. Apa yang terjadi, Michael? Kertas kosong itu ditulis kata-kata sendiri. Aduh. Untuk menjatuhkan, menghancurkan saya, disebarkan di gereja-gereja. Serius Pak? Iya, Tahun berapa ini Pak? tahun 2000 berapa gitu. Wah. Dan apa yang terjadi? Gila. Secara manusia, selesailah karir saya. Loh, isinya apa Pak? Mengatakan bahwa hal kejadian tentang bapak itu, Iya. pernah saya tumpang tangan, Ah. kekuatan listriknya tidak berfungsi itu loh. Ah. Bahwa saya itu bohong. Ditulis sendiri sama mereka. Jahat enggak, Michael? Gila ya. Jahat enggak, Michael? Iya jahat banget Pak. Waktu itu, Itu kan melanggar hukum semestinya Pak, nggak boleh gitu. dan apa yang terjadi? Waktu itu Jenderal Pramona Edi tahu hal itu. Iya. Daud, kamu mau gimana? Izin Jenderal, ini kan ranah sipil, Iya. enggak usah lah. Iya. Kalau saya benar, Tuhan pasti bela saya. Amin. Kalau saya salah, selesai. Amin. Iya. Bener Daud, kita turun ini. Enggak usah. Kita bantu ini. Kamu perlu apa tinggal ngomong aja. Iya. Dia ngaku sebagai temannya ini kan, Iya. hanya foto kan, hanya foto doang. Kenapa kamu udah ini Daud? Saya kan tidak mau ribut ada jenderal. Iya. Ya sudahlah. Bener ini, bener. Kamu enggak stres? Enggak. Nanti ganggu tugas kamu. Oh tidak. Apa yang terjadi? Hamba Tuhan ini pula ngasih surat ini difotokopi, dikasihkan ke gereja-gereja. Ini pendeta ini gitu. Nanti saya cerita. Astaga. Nah, secara manusia, karir saya selesai. Iya. Karir saya hancur dan tamat. Betul enggak? Iya, iya. Apa yang terjadi? Saya tetap pelayanan. Saya tidak pikirkan itu. Saya tidak menuntut. Nggak klarifikasi juga. Tidak klarifikasi. Saya tidak klarifikasi dan mereka itu pakai belangko kosong untuk menjatuhkan saya. Dan apa yang terjadi, Michael? Posisi seperti itu, saya diam aja. Saya hanya berdoa dan saya dikeroyok 40 orang. Karena mereka tahu, saya dulu kan bertarung nggak pernah kalah. Iya. Nah, setelah bertobat kan ya, Iya. nah makanya dikerain 40 orang untuk ngeroyok seorang Daud Tony. Astaga. Dan apa yang terjadi? Saya diam aja. Saya tetap melayani Tuhan, Iya. Iya. saya tetap tugas pengamanan untuk Jenderal Pramona Edi di bawah komando Elang 55 untuk pengamanan presiden.
Saya tidak menuntut, Iya. saya lakukan tugas pelayanan. Dan Wow. Tuhan bela saya, sampai sekarang saya tetap pelayanan. Amin. Ini berikan tepuk tangan dong yang paling luar biasa. Pernah gitu ya Pak ya? Pernah, Aduh, saya nggak nyangka, saya nggak pernah dengar soalnya. gini ya, ada satu konteks yang dalam hidup saya yang saya pegang. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Iya. Dan kebenaran tidak usah dibela. Iya. Karena kebenaran membela dirinya sendiri. Iya, iya, iya. Nah, waktu itu saya punya prinsip Sabtu, mau jadi kucing atau jadi macan. Kalau jadi kucing panik, takut. Iya. Kalau mau jadi macan berani. Iya. Nah, dalam hidup ini kan waktu badai datang, kita ini mau jadi emprit atau jadi raja wali. Tapi yang jelas satu, Iya. waktu menghadapi itu, Iya. saya tenang. Amin. Dan waktu itu anaknya bapak ini ngata-ngatain saya, ngeludahin di depan saya. Iya. Dan saya ampuni, Oh. Sampai hari ini masih ada orang nih. masih. Waduh. Dan saya tidak menuntut. Saya ampuni dan saya lepaskan berkat. Dahsyat. Walaupun waktu itu saya adalah tim pengamanan khusus. Iya. Temannya presiden ini pengamannya. Iya. Enggak taunya hanya foto doang. Iya. Nah, tapi Pak Edi Wibowo ngomong sama saya, kamu enggak mau lanjutkan? Enggak. Saya ampuni. Iya. Kenapa? Ini ranah sipil. Iya. Jadi kalau kita ranah sipil, enggak boleh. Iya Pak Daud. Sesuai hukum sipil. Iya. Nah, dan saya tidak mau gunakan apapun Iya. untuk ranah sipil. Pak, saya tertarik tadi Pak Daud bilang Felicia ini ada kisah mujizatnya. Iya. Apa itu? Jadi gini, Iya. waktu anak ini lahir, itu di Jogja. Tahun berapa kalau saya boleh tahu? Tahun berapa Felicia? 2005. 2005. Jadi usia 16 tahun. Iya, Iya. hampir. Iya. Nah, dan apa yang terjadi? Waktu itu Felicia lahir, saya pelayanan di Surabaya. Oh iya. Langsung saya disuruh berangkat Pulang. pulang. Nah, baru berapa minggu, ini masih kecil ini ya, berapa minggu, Felicia ini yang kapan hari tinju di video itu, bukan? bukan, Itu adiknya? ini adiknya, Oh, ini juga bisa? ya dikit-dikit lah. Haleluya. Oke. Lanjut Pak. Apa yang terjadi? Waktu itu Tuhan bicara sama saya, Daud, segera engkau keluar dari Jogja. Hari ini juga. Saya bingung, segera hari ini juga. Lakukan. Saya ngomong sama istri saya, Mami, kita keluar dari Jogja hari ini juga. Ada apa Papi? Keluar. Nah barang-barang ini gimana? Mau ikut suami atau enggak? Iya. Ikut, ya ikut aja enggak usah tanya. Nah, ini masih bayi ya, Ini sudah lahirkan ya Pak? sudah. Sudah lahir. Apa yang terjadi? Saya telepon Andri, kawan saya di Solo. Andri, saya minta sopir sama truk ya untuk bantu ngangkat-ngangkat barang. Ada apa? Hari ini saya harus pindah. Iya. Apa yang terjadi? Saya naik mobil CR-V, barang-barang sampai di Solo. Waktu di Solo, saya itu di Jogja itu kontrak, karena istri saya kan keluarganya di Jogja. Iya. Pulang ke rumah Solo, Tuhan bicara, siapkan bahan makanan di rumahmu secukupnya untuk stok 2 sampai 3 minggu. Ya udah, saya dari beras, Indomie, apa semuanya, daging, termasuk areng. Untuk apa nih Papi? Kalau ada apa-apa tinggal kipas-kipas. Apa yang terjadi Michael? Iya. Waktu itu tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Kakiku menjejak di Jogja. Laut bergelora, gempa bumi. Oh, iya. Wow. Gempa bumi Jogja. Dan apa yang terjadi? Tempat
saya ngontrak itu, Iya. kanan kiri gempa semua. Oh ya, hancur. Pak. Kanan kiri. Dan apa yang terjadi? Kanan kiri ya, gempa. Adik istri saya sama ibu dari istri saya langsung lari ke Jogja, ke Solo semua. Iya. Waktu sampai Solo mereka kaget, bahan makanan ada semua. Udah siap. Karena apa? Waktu itu kan minimarket, supermarket diserbu semua. Iya. Karena orang panik semua. Iya, 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 iya. Tapi di rumah sudah ada makanannya semua. Iya. Dan Tuhan bicara sama saya, aku melepaskan engkau, meluputkan engkau pada hari kecelakaan. Wow, 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 wow. Lolos sampai di Solo Iya. dan selamat. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. Jadi, buat Tuhan. Haleluya. Di situ saya melihat suatu hal. Kalau kita bersama Tuhan, Iya. ingat, indah. Luar biasa. Ikut Tuhan itu tidak mudah, Iya. tapi menyenangkan. Iya, amin. Nah, Amin. saya pernah naik pesawat, Iya. ini kejadian pesawat. Iya, Pak. Waktu itu saya mau khotbah di Tobo Ali ya, pendeta di Wali di Bangka ya, Iya. Lion Air. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, rencana tuh pulang pergi pakai pesawat itu. Iya. Tuhan bicara sama saya, karena engkau berharga di mataku dan mulia, maka nyawanya bangsa-bangsa ganti nyawamu. Di pesawat itu saya dengar, Iya, iya. pagi-pagi saya masuk pesawat itu Lion Air. Ada apa ini? Saya lihat ada kayak hawa tidak enak kayak hawa kematian di situ, di Iya. pesawat itu. Iya. Saya tiba di Bangka, dijemput pendeta. Senin kan rencana naik pesawat itu. Iya. Saya ngomong sama pendeta, saya tidak mau naik pesawat itu lagi. Kenapa? Tidak mau. Gantilah pesawat Sriwijaya. Pesawatnya jatuh. Oh iya? Pesawat Lion Air yang jatuh Iya, itu. iya, iya. Oh itu pesawat itu. Haleluya. Jadi saya pas berangkat, pulangnya rencana itu. Tidak jadi. Karena Tuhan beritahu, engkau berharga di mataku. Pak, gimana? Yang pasti kepingin orang-orang di rumah pengen tahu ya Pak. Gimana itu bisa peka seperti itu akan suara Sebenarnya Tuhan? itu adalah tergantung hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, Seperti Michael kalau kenal istri, ya, istri ngomong dikit aja ngerti lah. iya, iya, Walaupun dia nyamar kayak apapun. iya, iya, Nah demikian hubungan kita dengan Tuhan. Tergantung kita dekat dengan Tuhan. iya, iya, Sebenarnya untuk dekat dengan Tuhan itu perlu waktu, namanya apa? Disiplin. iya, setuju. Disiplin, baca Alkitab. Iya, Nah dalam hidup ini ya Michael ya, kita ini harus seimbang. iya. Makanya anak saya kan Felicia sekolah Alkitab. Ini sekolah Alkitab. Oh sekolah Alkitab, wow. Berapa lama Feli? Kamera, kamera. Langsung. Udah lulus sebenarnya. Hah? Ya setahun lah, setahun. Nah, setahun sekolah Alkitab. Wow, umur 16 sudah sekolah Alkitab Pak? 15. 15 ya? Udah. SMA, oh SMA-nya SMP Alkitab? ini. Oh masih SMP kelas SMP 3? Oh SMP 3. Tapi sekolah untuk Alkitabnya. Iya, puji Tuhan ya. Mau jadi Karena apa? pendeta juga kayak Papa? Oh, belum tahu sih. Oh belum tahu ya. Karena apa? Minimal itu doktrin itu ada. Iya, Doktrin itu untuk pribadi, iya, bukan untuk berdebat. iya, 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 iya. Doktrin untuk pribadi. Nah kalau berdebat itu di seminar sama di kuliah. Tapi kalau saya cenderung tuh suka doktrin adalah pribadi. Iya, Makanya anak saya, istri saya, doktrin harus ada. Pondasi itu harus ada. benar, benar. Tetapi kita tidak boleh membatasi kuasa Tuhan. Amin, amin. Karena gini Michael, Iya, kalau doktrin terus tidak dekat dengan Tuhan, jadinya ahli Taurat orang Farisi. benar, setuju. Tapi kalau ngeroh terus tidak imbang dengan doktrin, jadilah kebatinan. Dukun ya Pak. Jadi dukun. Makanya saya kan sekolah Alkitab. Maka anak saya pun harus sekolah Alkitab. Puji Tuhan. Untuk puji, doktrin harus puji ada. Tuhan, puji Tuhan. Nah doktrin pun juga saya awasin itu. Iya. Karena saya cenderungnya kan doktrin yang saya pegang itu kan ini. Doktrin dari buku Dasar yang Teguh. Iya, Itu pondasi. iya, Dan itu harus hafal. iya, iya. Nah Michael gimana? Setuju Pak. Dasar Nah, yang Teguh. bagi saudara yang nggak tahu Pak Dauton ini
doktrinnya tetap kuat ya. Jadi bukan hanya sekedar cerita, tapi saya sendiri udah Zoom beberapa kali, tetap dasarnya kuat. Kayak kapan hari pernah ngajar tentang orang Kristen baru, pakai harus baca apa aja Pak, saya ingat itu ya. Gini ya, kalau orang Kristen yang baru bertobat, Ya, Injil Yohanes, ya, kitab Roma, ya, ketiga kitab Ibrani. ya, 3 kitab ini harus dibaca, Ya. diulang-ulang, ya, dari dasar. ya, ya. Jadi Injil Yohanes Ya, itu menceritakan tentang pada mulanya adalah firman, Ya. Logos. yes, Yang kedua adalah kitab Ibrani. ya, Kitab Roma lah ya, surat Roma, ya, saya itu surat Ibrani. 3 ini harus kuat. ya, Dan 3 ini yang sebisa mungkin orang baru bertobat, ya. setahun 2 tahun baca sampai betul-betul dalam. Iya, jadi ini yang kita bahas di Zoom ya. Jadi saudara mungkin multimedia bisa tunjukin Instagramnya. Nah saudara kalau mau ikut Zoom hari Selasa dan hari Kamis, saudara bisa dapatkan ID dan passwordnya di link ini, bisa ditampilkan ya mungkin yang multimedia. Tapi nanti ya, nah saudara bisa ke DM di Instagram ini @psmichaelgunawan untuk saudara bisa ikut Zoom. Nah Pak Daud udah 1 jam kita ngobrol. Nah sebagai penutup Pak, nggak kerasa, kalau ngomong sampai Pak Daud tahun ini 1-2 jam nggak kerasa selalu. Nah sebagai penutup, ini kan saya tadi tampilkan judul dari ngobrol kita ini tentang badai kehidupan. Nah Pak Daud pernah bilang saya juga pernah hadapin badai kehidupan. Ada satu nggak pengalaman yang nggak akan pernah terlupakan tentang badai kehidupan terjadi mungkin dalam kehidupan pribadi, pelayanan, selain yang tadi Pak. Mungkin yang Pak Daud nggak akan pernah lupa sampai kapan Pak. Selama ini badai yang saya alami itu adalah pada waktu perjuangan untuk melayani Tuhan. Ya, Saya waktu sekolah Alkitab, Michael ya, ya, saya sudah bawa koper, saya datang ke tempat gereja untuk daftar sekolah Alkitab, ya. diusir saya. Kenapa diusir? Katanya saya ini bekas setan, nanti transfer spirit. Haleluya. Selama 3 tahun, kanan kiri saya ditolak. Ya, ya, Tapi saya tetap berdoa. ya, Dan waktu itu saya tetap 3 ini yang saya hafal. Injil Yohanes, kitab Roma, kitab Ibrani. Surat Roma, surat Ibrani. Karena waktu itu pendeta Pontah Pardede berkata gini, saya tahu kamu itu goblok. Masa Tapi ngomong gitu, minimal, Pak? iya, minimal kamu punya doktrin. Dan doktrin itu harus kuat. iya. Karena kalau kamu tidak kuat, kamu sesat. Iya. Bisa jadi kebatinan, jadi dukun. Loh, Gitu. Pak, tapi ya, sorry saya potong. Loh Pak Daud dibilang gitu, tapi setiap kali saya tanya apa, dijelasin poin 1, 2, 3. Jadi nggak mungkin bodoh dong, yang bisa hafal semuanya gitu. Itu tuntunan Tuhan, hikmat Tuhan. Ya, haleluya. Saya sendiri aja kalau setir mobil, Michael, yang nyetir istri saya, ini saksinya anak saya. Oh iya, Felicia. Nggak Kalau pernah tapi yang nyetir? setir masuk mana, Feli? Got atau enggak sawah. Loh, memang pernah? Iya, kadang nanti nyasar kemana gitu aja. Pernah pakai Google Maps nanti malah mestinya belok kanan jadi ke kiri, kiri jadi ke kanan, lurus jadi ke belakang. Muter-muter bingung. Kesaksian asli ya. Saya sebabnya akibat saya kalah sama Pak pendeta Gilbert Lumaindong itu, efeknya masih ada, Michael. Jadi kadang tuh saya ngeblank, dan waktu ngeblank masuk sawah, waktu ngeblank pernah nabrak di BCA. Udah berapa kali mobil saya itu sampai Daudo semua. Astaga. Iya. Nah, dan pengalaman hidup saya ya, Iya, Pak. penting kita tidak boleh rendah diri, Iya, iya, tapi kita ini harus rendah hati. iya. Ini konsep hidup saya mungkin ada bedanya, Michael. Iya, Pak. Kepala Iya, kita boleh tunduk, iya, tapi hati iya, tidak boleh. iya. Ngerti maksud saya? Ngerti, ngerti. Apapun, ini badai apapun kita dengerin. Tapi keputusan hati
kita tidak boleh goyah. Ya, ya, Nah itulah doktrin. ya. Nah saya sendiri pun doktrin hanya berdasarkan 3 kitab itu. Ya, benar, Roma itu doktrinnya komplit memang. Paulus menulis ya, benar. Karena itu yang beritahu Pontius Pardede, Ya, ya, doktor biblical, dia Ya. ngomong saya itu aja. ya, ya. Nah kalau ngomong badai ya itu yang paling berat tuh waktu sekolah Alkitab 3 tahun, kanan kiri ditolak. Yang kedua, lulus dipecat semua. Astaga. Ketiga, waktu pelayanan dikeroyok. Nah, dan Wow. penting itu dalam hidup ini saya konsep begini, kalau pikirkan Tuhan, Tuhan pikirin saya. Amin, amin. Dan yang amin. kedua, dalam pelayanan itu tidak boleh komersil, Ya, uang, bisnis, tidak boleh. Ya. Karena apa? Nanti Tuhan marah. iya Pak. Saya sendiri kan juga bisnis, Michael. Iya Pak. Saya kan juga ada franchise Alfamart, Ya, ada. saya pernah ke rumahnya. Alfamart ya, franchise. Depannya, iya, iya. Ada franchise kan, saya franchise Iya. Alfamart, terusan ruko-ruko, Tanah, iya. sewa tanah gitu ya. Saya pernah diceritain ada yang ke Solo, tanya, ini rumahnya Pak Daotoni yang mana? Semua orang di sekitar ngomong, lu dari sana sampai sini rumahnya Daotoni semua. Nah, waktu Waduh, itu haleluya. apa yang terjadi, Michael? Jadi kalau saya ngomong bisnis, itu bisnis, Ya. murni bisnis. Nah, tapi kalau kita ngomong pelayanan, harus murni pelayanan. Ya, ya, ya. Jadi jangan sampai pelayanan jadi bisnis. Bisnis jadi pelayanan, Tuhan pasti marah. Iya Pak. Jadi kita harus melayani dengan hati. Amin, amin. Saya sendiri pun nanti lain waktu Michael lihat nanti Ya, ya. tempat pelayanan saya. Boleh, nanti kita ke Solo ya, kita channel ini kita ke Solo dalam waktu kesempatan. Pak Daud, pesan terakhir buat jemaat Tuhan yang ngadepin badai hidup. Nah itu yang mereka mau dengar Pak. Apapun badai yang kita hadapi, percaya Tuhan memberi penyertaan Amin, amin. dan kekuatan Amin, amin, untuk menghadapi dan mengatasi. amin. Karena hidup kita adalah mengatasi masalah. Terima kasih ya saudaraku sudah mendengarkan video ini sampai selesai. Pesan saya, marilah kita belajar mengenali suara Tuhan dengan benar. Apabila kita taat dan bergantung padanya, maka kuasa Tuhan dinyatakan dan jiwa-jiwa dimenangkan. Tuhan Yesus memberkati.